Ada banyak versi tentang Atlantis. Edgar Cayce mengatakan bahwa Lemuria adalah nama benuanya dan Atlantis adalah nama negaranya yang diperkirakan eksis dari 24.000 hingga 10.000 sebelum Masehi. Negara Atlantis terbagi dalam beberapa daerah atau pulau, atau kalau pada masa sekarang istilahnya mungkin provinsi atau negara bagian. Daerah kekuasaan Atlantis terbentang dari sebelah barat Amerika pada masa sekarang sampai ke Indonesia, dan Atlantis menurut para ahli terkena bencana alam besar paling sedikit 3 kali sehingga menenggelamkan negara tersebut. Jadi kemungkinan besar Atlantis itu tenggelam tidak sekaligus, tetapi perlahan-lahan, dan terakhir yang meluluh lantakan negara itu terjadi pada sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi. Pada masa itu, es di kutub mencair dan menenggelamkan negara itu. Terjadi banjir besar yang dahsyat, dan penduduk Atlantis pun mengungsi ke dataran-dataran yang lebih tinggi yang tidak tenggelam oleh bencana tersebut. Itulah sebabnya di beberapa kebudayaan mulai dari timur hingga barat terdapat mitos-mitos yang sejenis dengan kisah perahu Nabi Nuh. Kemungkinan besar karena memang mereka berasal dari satu kebudayaan dan tempat yang sama. Mereka mengungsi ke daerah yang sekarang kita kenal dengan Amerika, India, Eropa, Australia, Cina, dan Timur Tengah. Mereka membawa ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan Atlantis ke daerah yang baru. Di kalangan para spiritualis, termasuk Madame Blavatsky, pendiri teosofi, yang mengklaim bahwa ajarannya berasal dari seorang bijak yang berasal dari benua Lemuria di India. Atlantis ini lebih dikenal dengan nama benuanya, yaitu Lemuria. Dan di dalam kebudayaan Lemuria, spiritualitasnya didasari oleh sifat feminim, atau mereka lebih memuja para dewi sebagai simbol energi feminim ketimbang memuja para dewa sebagai simbol energi maskulin. Hal ini cocok dengan spiritualitas di Indonesia yang pada dasarnya memuja dewi atau energi feminim seperti Dwi Sri dan Nyi Roro Kidul di Jawa atau Bunda Kanduang di Sumatera Barat. Bunda Kanduang dianggap sebagai simbol dari nilai-nilai moral dan ketuhanan. Dan bahkan di Aceh, pada masa lalu yang dikenal sebagai Serambi Mekah, pernah dipimpin 4 kali oleh sultana atau raja perempuan sebelum masuk pengaruh kebudayaan dari Arab Saudi yang sangat maskulin. Sebelum itu di Kerajaan Kalingga di daerah Jawa Barat pada masa sekarang pernah dipimpin oleh Ratu Sima yang terkenal sangat bijak dan adil. Di dalam kebudayaan lain, kita sangat jarang mendengar bahwa penguasa tertinggi baik spiritual atau politik adalah perempuan, kecuali di daerah yang sekarang disebut sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah masa Atlantis atau Lemuria, ada 5 ras yang berkuasa, yaitu kulit kuning, merah, coklat, hitam, dan pucat. Dan pada masa itu, kebudayaan yang menonjol adalah kulit merah. Jadi kemungkinan besar kebudayaan Indian atau Aztec atau Maya juga berasal dari Atlantis. Akan tetapi kemudian kebudayaan itu terbelakang dan selanjutnya kebudayaan kulit hitam atau coklat di India yang mulai menguasai di dunia. Inilah kemungkinan besar zaman kejayaan yang kemudian dikenal menjadi epos Ramayana sekitar 7.000 tahun yang lalu dan epos Mahabharata sekitar 5.000 tahun yang lalu. Akan tetapi kemudian kebudayaan ini pun hancur setelah terjadi perang Baratayuda yang amat dahsyat. Kemungkinan perang itu menggunakan teknologi laser dan nuklir. Sisa radiasi nuklir di daerah yang diduga sebagai Padang Kurusetra sampai hari ini masih bisa dideteksi cukup kuat. Selanjutnya, kebudayaan itu mulai menyebar ke Mesir, Mesopotamia atau Timur Tengah, Cina, hingga ke masa sekarang. Kemungkinan besar setelah perang Baratayuda yang meluluh lantakan peradaban di dunia pada waktu itu, ilmu pengetahuan dan teknologi, baik spiritual maupun material, tak lagi disebarkan secara luas, akan tetapi tersimpan hanya pada sebagian kecil kelompok esoteris yang ada di Mesir, India Selatan, Tibet, Cina, Indonesia, khususnya Jawa, dan Yahudi. Ilmu rahasia ini sering disebut sebagai alkimia, yaitu ilmu yang bisa mengubah tembaga menjadi emas.
Ini hanyalah simbol yang hendak mengungkapkan betapa berharganya ilmu ini, namun juga sangat berbahaya jika manusia tidak mengimbanginya dengan kebijakan spiritual. Kelompok-kelompok esoteris ini mulai menyadari bahwa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja tanpa mengembangkan kebajikan spiritual akan sangat berbahaya bagi peradaban dunia. Itulah sebabnya kelompok-kelompok esoteris ini memulai kerjanya dengan mengembangkan ilmu spiritual seperti tantra, yoga, dan meditasi, tentu saja dengan berbagai versi untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan kasih dalam diri manusia. Ajaran-ajaran spiritual inilah yang kemudian menjadi dasar dari berbagai agama di dunia, sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi disimpan dahulu dan hanya diajarkan kepada orang-orang yang dianggap telah mampu mengembangkan kesadaran dan kasih dalam dirinya. Akan tetapi, manusia memang makhluk paling ironik dari berbagai spesies yang ada di bumi. Berabad kemudian, ilmu spiritual ini justru berkembang menjadi agama formal yang bahkan menjadi kekuatan politik. Agama justru berkembang menjadi pusat konflik dan pertikaian di mana-mana. Sungguh ironik, ilmu yang tadinya dimaksudkan untuk mencegah konflik justru menjadi pusat konflik selama berabad-abad. Akan tetapi itu bukan salah dari agama, tetapi para pengikut ajaran agama itulah yang tidak siap untuk memasuki inti agama, yaitu spiritualitas. Pada masa abad pertengahan di Eropa, masa Aufklärung dan Renaissance, kelompok-kelompok esoteris ini mulai bergerak kembali. Kali ini mereka mulai menggunakan media yang satunya, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengantisipasi perkembangan agama yang sudah cenderung menjadi alat politis dan sumber konflik antar bangsa dan peradaban. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang selama ini disimpan mulai diajarkan secara lebih luas. Kita mengenal tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, Copernicus, Galileo Galilei, Bruno Leibniz, Honoré de Balzac, Descartes, Charles Darwin, bahkan sampai ke Albert Einstein, T.S. Eliot, dan Carl Gustav Jung adalah tokoh-tokoh ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni modern yang berhubungan, kalau tidak bisa dikatakan dididik oleh kelompok-kelompok esoteris ini. Tetapi sejarah ironik kembali berkembang. Kebudayaan dunia saat ini menjadi sangat materialistis. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya digunakan untuk menyamakan kehidupan sehari-hari manusia, sehingga manusia punya lebih banyak waktu untuk mengembangkan potensi spiritualitas di dalam dirinya, justru menjadi sumber pertikaian dan alat politik. Konflik terjadi di mana-mana. Ribuan senjata nuklir yang kekuatannya 1000 kali lebih kuat dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 kini ada di bumi dan dalam hitungan detik siap meluluhlantakkan spesies di bumi. Belum lagi eksploitasi secara membabi buta terhadap alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pemanasan global di mana-mana. Menurut para ahli, hutan di bumi saat ini dalam jangka 100 tahun telah berkurang secara drastis, tinggal 15%. Ini mempunyai dampak pada peningkatan efek rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diperkirakan kalau manusia tidak secara bijak bertindak mengatasi kerusakan lingkungan ini, maka 30 hingga 50 tahun lagi sebagian besar kota-kota di dunia akan tenggelam, termasuk New York City, Tokyo, Rio de Janeiro, dan Jakarta, dan sejarah tenggelamnya negeri Atlantis akan terulang kembali. Zaman ini adalah zaman penentuan bagi kebudayaan Lemuria atau Atlantis yang ada di bumi. Pada saat ini dua akar konflik, yaitu agama dan materialisme, telah bersekutu dan saling memanfaatkan satu sama lain serta menyebarkan konflik di muka bumi. Agama menjadi cenderung dogmatik, formalistik, fanatik, dan anti-human, persis seperti perkembangan agama di Eropa dan Timur Tengah sebelum masa Aufklärung. Esensi agama, yaitu spiritualitas yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan kasih dalam diri manusia, malah dihujat sebagai ajaran sesat, bid'ah, syirik, dan lain sebagainya. Agama justru bersekutu kembali dengan pusat-pusat kekuasaan politik. Terbukti pada saat ini begitu banyak partai-partai agama yang berkuasa di berbagai negara, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Dan di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan pada paham materialisme juga sudah terlanjur menguasai dunia. Persekutuan antara kaum agama dan materialisme atau agama materialistik mulai menggejala di mana-mana, berwujud dalam bentuk-bentuk teror yang mengancam dunia.
Sudah saatnya para spiritualis di Lemuria mulai bersatu kembali. Segala pertikaian remeh-temeh tentang materialisme spiritualistik atau spiritualisme materialisme harus diselesaikan sekarang. Tugas yang sangat penting tengah menanti, bukan tugas profetik, tetapi tugas yang benar-benar menyangkut keberlangsungan eksistensi seluruh spesies di Lemuria, di bumi yang sangat indah ini. Tugas ini tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang Buddha atau nabi atau wali atau resi ataupun avatar seperti pada masa lalu. Akan tetapi seluruh manusia biasa juga harus terlibat di dalam tugas ini. Jika hipotesis Profesor Santos mengenai Indonesia adalah pusat ibu kota dari Atlantis memang benar, maka daripada hal itu berarti kita yang tinggal di sini mempunyai tugas yang penting. Ini bukan suatu kebetulan. Kita yang tinggal di Indonesia harus bangkit kembali, bangkit kesadarannya, bangkit kasihnya, bangkit sains dan teknologinya untuk mengubah jalannya sejarah Lemuria yang selama ini sudah salah arah. Kejayaan masa lalu bukan hanya untuk dikenang atau dibanggakan, tetapi harus menjadi energi penggerak untuk mengambil tanggung jawab dan tugas demi kejayaan Indonesia dan keberlanjutan peradaban Lemuria beserta seluruh spesies yang ada di bumi ini. Seperti kata Bapak Anand Krishna dalam bukunya yang bertajuk Indonesia Jaya, masa depanmu jauh lebih indah dan jaya daripada masa lalumu, wahai putra-putri Indonesia. Indonesia bangkitlah, Lemuria jaya.